warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi asesmen dalam BK. Sebelum kita ke video penjelasannya, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama saya Itra, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan 2018, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, langsung saja kita ke video penjelasannya. Pengertian angket. Metode angket atau kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis kepada responden. Kuesioner adalah daftar yang berisi pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Adapun tujuan dan manfaat angket. Tujuan angket itu yang pertama, memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian, dan yang kedua, memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Dan adapun manfaat angket, yang pertama, untuk menjamin validitas informasi yang diperoleh dengan teknik lain, dan yang kedua, bahan pembuatan evaluasi program serta untuk mengambil sampling sikap dan pendapat dari responden. Adapun kelebihan dan kekurangan angket. Kelebihannya yang pertama, bila lokasi responden jaraknya cukup jauh, metode pengumpulan data yang paling mudah adalah dengan angket. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan dapat menghemat waktu untuk menjangkau responden dalam jumlah banyak. Dan yang ketiga, dengan angket, responden dapat lebih leluasa untuk menentukan kapan dan di mana akan menjawab sesuai waktu dan kesempatan mereka. Dan kelemahan dari angket, yang pertama, metode ini kurang tepat digunakan apabila penelitian membutuhkan reaksi yang sifatnya spontan dan cepat. Dan yang kedua, metodenya kurang fleksibel. Pertanyaan hanya terpancan dan terbatas pada daftar yang sudah disediakan dalam angket. Pengertian wawancara. Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik dalam mengumpulkan informasi atau data. Tujuan wawancara. Yang pertama, discover, yaitu untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Yang kedua, pengukuran psikologis. Data yang diperoleh dari wawancara akan diinterpretasikan dalam rangka mendapatkan pemahaman tentang subjek dalam rangka melakukan diagnosis permasalahan subjek dan usaha mengatasi masalah tersebut. Dan yang ketiga, pengumpulan data penelitian atau informasi dikumpulkan untuk mendapatkan penjelasan atau pemahaman mengenai suatu fenomena. Kelebihan dan kekurangan wawancara. Kelebihan wawancara yang pertama, melalui wawancara dapat ditanyakan hal-hal rumit dan mendetail. Yang kedua, wawancara dilakukan bisa pada setiap individu tanpa faktor usia ataupun ketidakmampuan membaca. Dan yang ketiga, data yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya karena berlangsung secara tatap muka. Dan kelemahan wawancara, yang pertama, melakukan wawancara dengan individu suatu persatu memerlukan banyak waktu dan tenaga dan juga mungkin biaya. Dan yang kedua, interview bias. Waktu dilakukan secara tatap muka, namun kesalahan bertanya dan kesalahan dalam menafsirkan jawaban masih bisa terjadi. Pengertian observasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui mengamati perilaku dalam situasi tertentu, kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Adapun tujuan observasi adalah untuk mengetahui tingkah laku secara mendalam dan mendeskripsikannya secara individual. Bentuk observasi. Yang pertama, observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penyendirian di mana peneliti terlibat dalam keseharian informan.
Yang kedua, observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Dan yang ketiga, observasi kelompok ialah pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Kelebihan dan kekurangan observasi. Kelebihan observasi yang pertama merupakan alat yang murah, mudah, dan langsung untuk mengadakan penelitian terhadap macam-macam gejala. Yang kedua, pada observasi yang sibuk tidak punya cukup waktu untuk mengikuti kuesioner, namun biasanya bersedia di observasi. Dan yang ketiga, banyak peristiwa psikis yang tidak dapat diperoleh datanya dengan kuesioner atau wawancara, namun di observasi. Dan adapun kelemahan observasi, yang pertama membutuhkan waktu yang lama mengingat peristiwa tidak selalu dapat diramalkan. Yang kedua, banyak peristiwa yang tidak dapat dilakukan dengan observasi langsung seperti kehidupan pribadi yang sangat rahasia. Dan yang ketiga, jika mengetahui diamati observer kadang dengan maksud dengan sengaja menimbulkan kesan baik atau sebaliknya kesan yang muncul pada diri observer ini disebut dengan halo effect. Pengertian sosiometri. Sosiometri berasal dari bahasa lain sosius atau sosial dan metrum atau measure atau pengukuran, sehingga sosiometri berarti pengukuran kelompok sosial. Tujuan sosiometri. Tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu, khususnya dalam bidang sosial, mengetahui status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Adapun kegunaan yang paling penting dari sosiometri dalam garis besarnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperbaiki struktur hubungan sosial para siswa di dalam kelasnya. Yang kedua, memperbaiki penyesuaian hubungan sosial siswa secara individual. Yang ketiga, mempelajari akibat-akibat praktik sekolah terhadap hubungan sosial di kalangan siswa. Yang keempat, mempelajari mutu kepemimpinan dalam situasi yang bermacam-macam. Dan yang kelima, menemukan norma-norma pergaulan antar siswa yang diinginkan dalam kelompok atau kelas bersangkutan. Metode biografis. Metode biografis merupakan cara memahami individu dan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis dia sendiri dan atau ditulis oleh seorang lain. Kelebihan dan kekurangan metode biografis. Adapun kelebihannya, yang pertama, data yang dikemukakan oleh konseli merupakan data autentik. Yang kedua, data yang dikemukakan konseli dalam bahan-bahan biografi ini memberikan gambaran tentang pengalaman dan pandangan dirinya terhadap sesuatu hal. Dan yang ketiga, data biografis yang diperoleh dari orang yang dekat dan dengan konseli dapat memberikan gambaran tentang hubungan konseli dengan sumber data yang bersangkutan. Dan adapun kelemahan metode biografis. Yang pertama, seorang konseli cenderung tidak menceritakan kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya. Dan yang kedua, sumber data yang dekat dengan konseli, terutama dalam hubungan emosional, bisa jadi tidak menceritakan kekurangan konseli. Pengertian inventory, tugas perkembangan. Menurut Ibid, inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab atau dipilih responden sesuai dengan keadaan dirinya. Kelebihan dan kekurangan ITP. Adapun kelebihan ITP ini hasil dari ATP ini mudah dipahami dan penggunaan secara komputer akan mempercepat dan mempermudah guru BK atau konselor dalam mengolah hasil dan analisis dari ITP. Sedangkan untuk kekurangan dari ITP sendiri, yaitu aspek yang diungkapkan masih terlalu umum dan belum spesifik, dan kekurangan lainnya jika guru BK atau konselor tidak bisa mengoperasikan komputer akan memakan waktu lebih lama. Aspek yang diungkap. Adapun aspek yang diungkap
melalui ITP, yaitu 11 perkembangan individu yang mencangkup yang pertama landasan hidup religius, yang kedua landasan perilaku etis, yang ketiga kematangan emosional, yang keempat kematangan intelektual, yang kelima kesadaran tanggung jawab, yang keenam penerimaan diri dan pengembangannya, yang ketujuh penerimaan diri dan pengembangannya, yang ke-8 kemandirian perilaku ekonomi, yang ke-9 wawasan dan persiapan karir, yang ke-10 kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan yang ke-11 persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Pengertian aum umum. Aum umum merupakan salah satu jenis teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami oleh konseli. Pengertian Aum PTSDL. Aum PTSDL adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa, diharapkan mampu mengungkap mutu belajar siswa sekaligus mengungkap masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan belajar. Tujuan Aum PTSDL yaitu untuk mengungkapkan masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar peserta didik di sekolah, di rumah, ataupun di tempat lainnya, dan oleh karena settingnya berkaitan dengan proses belajar di sekolah.